Suatu sore jangan lupa kau siapkan bekal ya. Iya, perbekalan untuk beberapa hari. Ini sebenarnya beliau begini baik. Kira-kira apa yang dia kerjakan? Persisnya aku tidak tahu. Namun aku menduga kondisi masyarakat kita yang seperti inilah yang mendorong beliau mengambil Ayo minum lagi. orang mabuk-mabukan dan berjudi, baik perempuan ibu penyembahan berhala yang sama sekali tidak berguna. Orang-orang gemar berperang dan saling membunuh. Itulah yang terjadi sekarang ini. Demikian apa yang dilakukan hingga suatu malam datang malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Rasulullah terkejut dengan gugup dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril pun memeluk Nabi dan kemudian melepaskannya dan mengulangi perintahnya, "Iqra." Muhammad pun semakin panik dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril pun memeluknya lagi hingga Muhammad merasa tidak berdaya. Setelah dilepaskan, dia pun berkata lagi, "Iqra." Nabi kembali menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya Jibril mendekati Muhammad dan memeluknya hingga beliau merasa lemas. Kemudian Muhammad dilepaskan. Selanjutnya dia pun berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari Allah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam." Rasulullah segera pulang menemui Khadijah dalam keadaan gemetar. Kemudian beliau diselimuti oleh Khadijah, istrinya. Tidak lama kemudian Khadijah mengajak Rasulullah menemui sepupu Khadijah yang sudah tua dan buta. Dia bernama Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, ia seorang pemeluk agama Nasrani. "Hai, anak saudaraku, ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang baru saja dilihat dan dialaminya di Gua Hiro. Itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Pasti aku akan menjalani kewajiban. Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia. Oh, sekarang lagi bertambah paham betapa penting peristiwa nuzul Quran. Kita wajib berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk kita, sehingga kita punya panduan hidup di dunia yang iya kan ya? Kakak selalu nyontek saja. Aku kan mau mengucapkan duluan, Kak. Samin, Nadia tahu ayah, itu terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan? Bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah, Nadia pintar ya. Kapan sampai menyusul? Sebenarnya tadi Syafru sudah mau baca, Bu. Karena dia saja yang suka main serobot. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyelidiki di Gua Hiro untuk memiliki kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuat atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat
sebuah hero yang letaknya dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Medan, terdapat sebuah gua kecil di Jabanur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya muat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahan terus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, Rina dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran. Pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau barangkali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaum telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahan bus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Baca, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari satu perkara. Bacalah yang Maha yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dan darah kalam, yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan. Lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau menggunakan Al-Quran dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkah, kemudian duduk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia melindunginya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas nonton film, saya sudah melihat Muhammad Jibril memeluk Muhammad 3 kali dan Jibril menanya, kau bisa membaca ini? Muhammad bilang, saya tidak bisa. Jibril memeluk lagi sampai dadanya
Adam. Terus Muhammad. Terus Jibril bilang membaca. Muhammad tidak tahu. Dan seterusnya. Makruf. Istrinya Nabi siapa? Ayo Makruf, siapa istrinya? Yang keras, siapa istrinya? Khadijah. Ya, sudah, terima kasih Mas Makruf. Malaikat siapa namanya? Ya, yang keras. Malaikat siapa saya? Ya, malaikat Jibril. Nabi Muhammad. Surat Al-Asim. Ayo Rangga. Apa ya? Nuzul. Iya apa? Nuzulul. Iya nuzul apa? Nuzulul Quran. Iya malam. Ulangi lagi, jawab yang bagus. Malam pertama kali Nabi Muhammad menerima perintah wahyu Al-Quran itu disebut malam apa? Nuzulul Quran. yang keras. Ya, terima Al-Quran. Terus ada malaikat. Tuh, malaikat siapa yang mendatangi? Coba Akila.